A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar anak-anakku? Semoga sehat selalu dan selalu istiqomah dalam ibadahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Ferdi masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, dan masih diberikan sedikit ilmu untuk dibagikan kepada anak-anakku sekalian. Nah, hari ini Pak Ferdi akan menyampaikan sebuah ilmu, judulnya sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu. Anak-anak tentu sudah tahu sholat. Sholat itu adalah rukun iman yang kedua. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat. Yang ketiga zakat, 4 puasa, 5 naik haji ya. Nah, tapi rukun Islam yang kedua itu adalah sholat. Jadi sholat adalah yang utama setelah syahadat. Amalan sholat itu sangatlah penting untuk kita anak-anak. Saking pentingnya, sholat itu merupakan tiangnya agama. Jadi agama ini adalah sebuah bangunan. Misalkan agama adalah sebuah bangunan, sesuatu yang kita susun secara kokoh, tiangnya itu yang menopang agama kita itu adalah sholat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, pangkal atau pokok dari segala urusan itu adalah Islam. Dan yang menjadi tiang atau penopang Islam, tegaknya Islam itu adalah sholat fardu 5 waktu. Dan puncaknya adalah berjuang di jalan Allah. Jadi ketika anak-anak itu punya amalan yang banyak, ketika anak itu sedekah yang banyak, ketika anak-anak itu berbuat baik yang sangat banyak, tapi ketika anak-anak itu sholatnya tidak baik, maka ketika tiang dari agama Islam yang anak-anak bangun itu tidak kuat, maka Islamnya akan mudah sekali goyah. Islamnya akan mudah sekali roboh. Karena tiangnya tadi nggak kuat, sholatnya tadi nggak kuat. Bagaimana? Terus gimana caranya biar sholat ini bisa kuat, supaya sholat ini kokoh, dan akhirnya Islam kita itu, agama kita itu juga menjadi kokoh? Ada banyak caranya. Salah satunya adalah sholat tepat pada waktunya. Ya, ini akan kita bahas hari ini. Amal ibadah orang itu sesuai dengan hadis riwayat Tabrani, amal ibadah yang pertama akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah sholat. Jadi ketika sholatnya baik, maka baiklah amalannya yang lain. Namun ketika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amal ibadahnya yang lain. Seperti yang Pak Ferdi katakan tadi, namanya Islamnya sudah bagus, amalannya sudah soleh, sedekahnya sudah banyak, pokoknya semuanya sudah baik. Ketika sholatnya nggak baik, maka semuanya akan runtuh. Seperti yang di hadis riwayat At-Tabarani tadi kan juga dibilang amalan pertama yang dihisab oleh Allah itu kan adalah sholat. Kalau sholatnya baik, amalan yang lain juga baik. Tapi kalau sholatnya tidak baik, maka amalan yang lain juga tidak baik. Terus ketika kita ingin sholat itu menjadi baik, maka kita harus menjalankan sholat itu pada waktunya. Sholat itu sudah ada waktunya, dan kita mengerjakannya di awal waktu, tepat waktu, itu adalah hal yang sangat baik. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 103, sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi ketika anak-anak merasa anak-anak itu beriman, ketika kita merasa bahwa diri kita beriman, ketika kita ingin menjadi orang yang beriman, maka kita harus mengerjakan sholat itu tepat pada waktunya. Nggak diulur-ulur kecuali atas keadaan yang mendesak. Kalau keadaannya mendesak, mungkin kita bisa sedikit mengulur waktunya, tapi ketika kita sudah sempat melakukannya, jangan diulur lagi. Secara tegas jangan diulur lagi, karena sholat ini tadi sangat penting. Bayangkan tadi sholat itu tiang agama. Bayangkan ketika sholat itu tidak baik, maka amalan yang lainnya tidak baik. Artinya sholat ini berada di tingkat yang paling utama di antara ibadah-ibadah yang lain.
Sebagaimana sholat tepat pada waktunya itu juga adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dalam hadis riwayat lain, hadis riwayat Bukhari, bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah sholat pada waktunya, berbakti kepada orang tua, dan jihad di jalan Allah. Bayangkan sholat berbarengkan atau disepadankan dengan berbakti kepada orang tua, yang sudah jelas kita tahu bahwa itu adalah amalan yang utama juga, dan jihad di jalan Allah. Sholat tepat waktu setara dengan jihad di jalan Allah dalam hadis ini. Jadi anak-anakku, yang tadinya anak-anak itu suka menunda-nunda waktu sholat, biasanya tuh suka banget anak-anak tuh nunda waktu sholat ketika lagi seru main, atau lagi ketika seru nonton film, atau ketika ada sesuatu kegiatan yang saat itu anak-anak sangat suka, tiba-tiba datang azan. Bukan hanya mengeluh, tidak sedikit dari anak-anak Pak Ferdi rasa yang ketika azan berkumandang, lagi seru-serunya ngapain nih, tiba-tiba azan berkumandang, langsung, kok azan sih, gitu. Itu sebenarnya nggak baik ya anak-anak. Nauzubillah min zalik, jangankan kita mengeluh akan datangnya azan, kita menunda waktu sholat aja nggak boleh. Karena sholat itu tadi tiangnya agama, amalan yang paling dicintai oleh Allah, dan amalan pertama yang dihisab pada hari kiamat. Sedikit dari yang Pak Ferdi sampaikan ini, semoga kita bisa sholat lebih baik lagi, sholatnya diperbaiki lagi, sholatnya nggak buru-buru, sholatnya dengan tumak ninah, sholatnya yang benar-benar sholat yang bacaannya diperhatikan, bukan cepet-cepet mau selesai, bukan sholat yang penting cepet selesai langsung kabur gitu, nggak zikiran dulu, nggak apa. Nah itu nggak baik. Sholatnya yang baik, sholat yang tata caranya rapi, sholatnya dengan tumanninah, bacaannya benar dan tidak terburu-buru. Juga yang paling penting seperti yang Pak Ferdi sampaikan tadi, sholatnya tidak ditunda-tunda waktunya. Toh sholat di awal waktu itu lebih enak loh daripada sholatnya kita undur-undur. Percaya deh, anak-anak mulai biasakan semenjak sekarang, yang sholatnya masih suka diulur-ulur, sholatnya itu dikerjakan di awal waktu. Nanti kalau sudah sering dikerjakan seperti itu, lama-kelamaan anak-anak akan terbiasa sendiri, dan ketika anak-anak tidak melaksanakan sholat itu tepat waktu, anak-anak akan merasa gundah, akan merasa terganggu, akan merasa ada yang kurang ketika anak-anak tidak melaksanakan sholat itu tepat waktu. Kenapa? Karena anak-anak sudah terbiasa melaksanakannya tepat waktu. Itu yang bisa Pak Ferdi sampaikan. Semoga sholat kita semakin terjaga, semoga kita selalu istiqomah menjaga sholat kita, dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.